Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zen Friends di luar sana, penikmat channel Zen Kisanak. Kali ini tidak membahas soal gameplay, streaming, atau main game, cuman masih ada kaitannya. Makanya Zen Kisanak kali ini akan membahas suatu isu atau berita terbaru atau jadi bahan diskusi atau pembicaraan di sesi Zen Discuss. Nah, Zen Discuss kali ini akan membahas mengenai kenapa sih harga-harga perangkat komputer, laptop, terutama laptop ya, karena gue beberapa bulan terakhir kebetulan lagi cari-cari laptop yang sesuai dengan kebutuhan lah, harganya pas, budgetnya pas. Ternyata kok harganya mahal gila malah. Bayangin yang Celeron, Athlon Gold Silver yang biasanya di bawah 5 juta lah, mungkin 4 juta dapat, ini bisa sampai 6-7 juta. Itu udah kayak mungkin ya udah kelas i3, Intel i3 atau Ryzen seri 3 lah ya. Itu sih luar biasa gila. Nah, untuk Zen Discuss kali ini akan membahas masalah itu. Kenapa sih pada mahal barang laptop dan komputer? Karena itu kita akan bahas lebih detail di sesi berikutnya. Yuk. Nah, oke. Balik lagi di sesi Zen Discuss hari ini. Nah, tadi sempat dikasih bocoran tuh apa sih pembahasan atau diskusi atau cerita sharing kali ini, yaitu mengenai kelangkaan komputer, laptop, dan segala perangkat turunannya. Dan itu bisa jadi, waktu itu gue berpikir kenapa itu bisa jadi, pasti jelas karena COVID-19 dong. COVID-19 itu kan berarti beberapa negara, terutama negara produsen alat elektronik, yaitu kayak China, mainland China, Taiwan, Amerika, daratan Eropa, Jepang, Korea, bahkan Indonesia sendiri, emang jalur impor ekspor trafficnya, jalur udara maupun lautnya terhalang lah, karena ada beberapa yang ke lockdown. Nah, itu yang bisa jadi kelangkaan barang itu secara logika sih. Tapi kenapa itu menjadi mahal? Ketika gue coba googling, gue coba cari berita, ternyata ujung-ujungnya lebih ke arah kelangkaan di chip, khususnya di industri sebutannya semikonduktor yang mau produksi chip itu. Dan gue cukup kaget, ternyata impact-nya luar biasa, dan itu sudah dari tahun lalu ya, kan pandemi ya. Dan kalau kayak gitu berarti semua jalur perdagangan juga terhenti, dan di sisi lain juga ada perang dagang si Amerika Serikat sama China, perang dagang bahwa dua negara yang punya negara industri pabrikan, dan kebetulan China sebagai pabrikan semikonduktor terbesar dan Amerika sebagai produsen teknologi ya yang paling hebat lah sedunia. Cuman brand atau produsen tanpa ada semikonduktor yang di China atau Taiwan nggak ada gunanya ternyata. Nah, untuk itu kita coba bahas nih. Gue nemuin beberapa informasi yang cukup menarik menurut gue bisa gue sharing terkait Zen Discuss, yaitu membahas digital, teknologi, dan dunia gaming tentunya. Impact-nya ke situ. Ya, kita coba buka ya. Dan sebelum kita masuk ke informasi yang akan saya sampaikan, jangan lupa minta tolong subscribe, share ke teman-teman kalau informasinya bermanfaat. Bisa di YouTube gua, di Instagram gua, Twitter, atau di Twitch. Karena Zen Kisanak ini channel yang ya baru bayi lah, baru lahir, dan butuh support dari teman-teman. Kalau ada masukan atau feedback, monggo lo ya. Dan minta maaf kalau ada yang kurang. Gue coba berusaha improve. Oke, balik lagi langsung ke topik. Nah, ini dia yang tadi yang gue sampaikan mengenai
bagaimana COVID-19 menyebabkan global shortage semiconductor dan computer chips. Global shortage itu mungkin goib lah bahasa kampungnya, kelangkaan semiconductor dan computer chips. Jadi semiconductor itu sepemahaman gue sih industri atau bidang yang memproduksi chip dan segala turunannya. Ini gue ambil dari CNBC untuk berita bulan Maret lalu yang lama-lama banget lah ya. Jadi di situ disampaikan bahwa semiconductor itu menjadi kekuatan di dunia modern ini. Jadi dia menjadi key komponen di setiap electronic device yang kita beli dan kita gunakan. Jadi berarti ya jelas handphone, terus gadget ya, tablet, smartphone, terus smartwatch, komputer, laptop, printer, server, jaringan, mainframe, mungkin bahkan kulkas pintar yang pakai IoT yang bisa diperintah dari jauh, lampu juga semua itu, bahkan mobil, alat transportasi semua basisnya itu katanya semiconductor. Nanti kita coba gali. Nah, ada disampaikan bahwa itu menjadi suatu hal yang penting, kekuatan untuk pabrik-pabrikan itu. Bahkan di long term, di jangka panjang, paman Joe Biden nih, presiden US yang baru terpilih kemarin, memerintahkan ahli security, national security dan ekonomi. Wah, ini jadi isu keamanan nasional di Amerika, bahwa terjadi gaps, terjadi suatu jeda, suatu gap untuk supply semiconductor di Amerika Serikat, bahwa mereka tergantung dengan negara lain. Ya tentunya siapa tahu, teman-teman tahu kan, di China. Ya itu setahu, nanti kita coba kita gali apakah benar produsen chip yang menjadi otak komponen semua electronic device, bahwa itu akan menjadi shortage ketika 2021. Ketika 2020 sudah mulai kerasa sih karena ada lockdown segala rupanya. Itu yang disampaikan CNBC. Nah, coba kita masuk ke berita kedua, yaitu di The Guardian yang disampaikan Guardian, itu koran online lah ya, di UK, di Inggris, bahwa global shortage computer chips itu mencapai crisis point. Jadi menjadi titik krisis, jadi titik yang bahaya, bahwa harga-harga consumer yang tadi gue bilang, laptop yang contoh yang paling dekat sama gue yang gue contoh cari, itu harganya naik. Kenapa? Karena terjadi produksi yang melambat dari Samsung sampai Ford. Samsung itu mana-mana tuh kan ya, perangkat elektronik, rumah tangga, perangkat bisnis, komputer, laptop, hingga Ford mobil. Ingat tuh, ini Guardian yang nyampein di bulan Maret kemarin juga. Itu gambarnya chip, bahwa consumer kayak gue nih sama teman-teman semua tonton Zen Frank, semua teman-teman tonton di channel Zen Kisanak ini, harganya menghadapi kenaikan harga, kelangkaan, gaps tadi disebutnya, dari produk TV sampai mobile phone, cars, game konsol atau gaming, kena tuh kan, terjadi global shortage karena di semiconductor, industri semiconductor. Shortage di chip ini menjadi otak untuk semua perangkat elektronik di dunia ini, dan itu steadily worsening sejak tahun yang lalu, memburuk gitu. Dan ini nggak hanya temporary delay ketika pabrik tutup, shutdown nih teman-teman, suatu shutdown ketika pertama kali pandemi coronavirus mulai kena ke industri, ke semua segala bidang sih. Jadi meskipun produksi sudah normal di Maret ini disampaikan ya, produksi sudah normal, tetap aja itu butuh waktu kan ya, kan negara-negara pada lockdown, ekspor import ketutup, orang aja dibatasin, barang mungkin dibatasin, dan itu mencapai titik krisis. Jadi dari car manufacturer, dari pabrikan mobil,
heavy tech, electrified, terus TV, home computer sampai perangkat konsol dan mobile phone. Dan itu menyebabkan untuk contohnya the mighty Apple menjadi mereka kemarin menunda launch dari iPhone 12 yang terbaru, dan itu lambat sampai 2 bulan karena ada shortage tadi, kelangkaan atau goib lah bahasa kampungnya. Chips everything tuh, ini si analis robot ini kayak Firmat riset lah, itu jadi perfect storm tuh supply and demand ya. Kalau teman-teman tahu kan ya, kalau supply-nya tetap aja demand-nya tetap aja tapi supply-nya turun, ya harga naik. Apalagi ini supply-nya menurun, demand-nya naik sekali, supply-nya jatuh, ya harganya gila-gilaan. Kayak tadi, semua komputer laptop yang pakai prosesor cuman Athlon doang, Silver sama Gold atau Celeron, harganya bisa di atas 5 juta, bahkan menyentuh harga 7 juta. Itu kan gila itu. Nah, itu untuk Apple, dan itu disebutnya tadi di Ford juga kena impact-nya. Karena ada chip shortage, itu General Motors juga kena impact-nya. Termasuk, nah ini menarik nih, Sony. Kan di tahun lalu Sony launching konsol yang baru tuh, yang keren banget, yang warna putih itu, PS5. Itu jadi jadi stock shortage, orang jadi pre-order gila-gilaan. Pre-order juga belum tentu barangnya ada kan. Dan itu juga jadi kelangkaan, dan itu buat konsumer kayak gua ya, kalau gua bisa beli sih, gua nggak, kalau gua pribadi sih udah lewat zamannya konsol, gua lebih seneng laptop atau mobile lah. Itu jadi bermasalah. Dan yang salah satunya yang kena itu semiconductor, yang itu bisa kena juga ke Samsung, the second largest buyer di dunia tuh. Jadi pembeli chip terbesar kedua di dunia setelah Apple mengalami kena impact-nya juga. Sampai bahkan chief eksekutif Koh Dong Jin bahwa itu menjadi serious imbalance, jadi hal yang serius banget, jadi nggak balance antara supply sama produksi barang lah ya, kalau bisa gue baca dari sini. Nah, itu jadi impact juga disampaikan ke Toyota, Volkswagen, impact-nya ke sana. Itu, nah itu yang disampaikan oleh Guardian. Sorry ya kalau misalnya ada salah penyampaian kata atau mentranslasi, menyampaikan, at least teman-teman Zen Friends tahu kenapa di pertanyaan ketika di awal Zen discuss, kenapa sih pada mal ujung-ujungnya chip itu jadi otak, dan itu menyebabkan hal yang impact-nya kemana-mana lah ya, bola salju kata orang. Nah, ini disampaikan nih dari Bloomberg nih, di Bloomberg disampaikan di Maret juga, how chip shortage menyebabkan snarl ya istilahnya, dari telepon sampai mobil. Jadi itu sesuatu yang luar biasa nih, demand dan supply tadi dibahas, industri smartphone, PC menjadi global shortage. Dan itu, nah, tapi ketika menilik ke belakang sebenarnya supply and demand itu terjadi lonjakan sih, naik turun lah ya. Ini Bloomberg bagus nih, ngasih data dari SFG Research mengenai tren lah ya, tren nih, bisa lihat grafiknya dari 2017 sempat naik tuh permintaan demand chip, tapi kemudian menurun hingga akhir ya, ini nih mulai dari sini nih, kira-kira di sini ya, pandemi ketika pas naik, demand-nya lagi tinggi-tingginya, supply-nya kena lockdown, akhirnya menyebabkan kayak gini, average lead time jam jadi 6,5 hari ketika harus menunggu ya, lead time untuk chip tersebut, yang tadinya cuma sekitar 11 minggu mencapai 15 minggu. Bayangin, untuk delivery dari pabrik chip ke industri konduktor semua ke pabrikan-pabrikan yang lain membutuhkan. Nah, ini gue juga sempat baca sekilas sih tadi, bahwa bagaimana pandemi membentuk
demand. Teman-teman bisa lihat bahwa kebutuhan chip itu tadi udah aku sampaikan juga. Yang gue kepikiran komputer tuh chip itu komputer ya, atau laptop atau smartphone lah ya, atau device gadget itu bisa impactnya ke otomotif, computing, consumer elektronik, industri militer, aerospace, antariksa, angkasa ya, wireless communication 5G tadi sempat dimention. Wire itu ya teman-teman pakai kayak misalnya jaringan komputer itu kan secara speed kan fiber optic lebih cepat dibanding yang wireless lah. Itu membentuk demand-nya dari 2010 trennya sampai 2020 kemarin. Bisa teman lihat wireless communication 5G ya, ini asumsi gue 4G 5G menunjukkan demand tuh needs-nya gede banget. Nah di sisi lain skip, di sisi lain tuh menjadi industri bottleneck untuk untuk beberapa pabrikan yang lain. Yang dimention di sini TSMC, Samsung, itu pabrikan-pabrikan untuk produsen chip lah ya. Nah ini hal yang menarik nih, bahwa produsen chip di sini diperlihatkan. Kalau teman-teman lihat tadi yang gue bilang, Taiwan yang ungu, purple, yang green China, bisa teman lihat nih bahwa revenue estimate dari pabrikan-pabrikan tuh nunjukin bahwa TSMC ini luar biasa. Samsung yang biru, kalau kita lihat angkanya nomor 2 ya dibanding lain. Itu dari South Korea, kemudian juga US sama China, ada LG Kit. Itu figurnya lah ya. Kemudian, nah ini menarik nih, supply chain bottleneck. Bisa teman-teman lihat bahwa ini jadi hal yang luar biasa ketika TSMC tadi yang memiliki profesional besar, berarti kan pasar besar yang besar, menyuplai ke Qualcomm, Broadcom, Nvidia, dan AMD. Ini luar biasa. Qualcomm itu, kalau teman-teman tahu kan, pabrikan penyedia untuk GPU ya, kalau nggak salah sebutannya. Graphic Processing Unit untuk Snapdragon. Nah, teman-teman yang senang main game tuh pasti mati tuh speknya. Oh, ada Snapdragon 820 gitu, Snapdragon kepala 6, kepala 7. Nah, Qualcomm ini salah satu supplier atau manufacturer chip untuk perangkat-perangkat terkait grafis ya, videografis. Dia menjual dari TSMC-nya, yaitu supplier atau vendor utamanya, kemudian dirakit oleh Qualcomm menjadi GPU lah ya sebutannya, prosesor visual untuk grafisnya. Snapdragon tadi contohnya untuk Apple, Samsung, HP, Alphabet itu perusahaan induknya Google, kemudian juga ke Broadcom juga supply, ini kompetitornya ya, ke Apple, ke Samsung, ke Amazon, ke Dell, Alphabet itu Google, kemudian ke Nvidia, dan ini ke sama. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini juga bocoran, berarti TSMC mensuplai 4 vendor ini ya, 4 pabrikan chip ini. Yang chip tadi ini gue sok tahu aja, gue dapat logika aja ya. Si TSMC memproduksi chip, kemudian chip itu dipakai Qualcomm, Broadcom, Nvidia, dan AMD untuk menjadi board lah, bisa jadi mainboard, jadi graphic board untuk dijual kembali ke Apple, Samsung, Dell, dan segala rupanya. Terus AMD bisa teman-teman lihat tuh ke HP, Dell, Amazon, Samsung, Alphabet, Apple. Kalau Amazon mungkin banyak ya perangkat-perangkat device-nya dia yang IoT. Tapi kalau di consumer mungkin teman-teman bisa gue sih Kindle. Dia juga produksi handphone sendiri sama tablet sendiri. Ini teman-teman bisa lihat di situ. TSMC juga mensuplai ke Texas Instruments, terus STM Microelectronics, NXP, dan Renesas. Itu ada Toyota, Ford, Apple, Samsung, dan segala rupa dan turunannya. Ini jadi hal yang luar biasa. Bahkan official pihak government, pemerintah dan Amerika mengkontak Taiwan lebih untuk meresolve ya,
memberikan solusi atas global chip shortage ini, kelangkaan ini. Ini berita yang gue dapat disampaikan dari Bloomberg ya, jadi ini luar biasa sih, secara grafis bagus. Nah, untuk artikel terakhir ini cukup mengagetkan pas gue buka tadi. Gue coba googling bahwa ini April ya, beritanya di April, disampaikan oleh BBC London, UK, Inggris. Cisco, salah satu pabrikan terkait dengan jaringan, network, segala rupa lah ya. Kalau sama network mungkin jadi ke modem lah ya. Bahwa shortage ini akan paling nggak selama 6 bulan akan kejadian, akan terjadi. Jadi disampaikan sama Om Chuck Robbins nih dari Cisco menyampaikan ke BBC bahwa the providers are building more capacity, dan mereka berusaha untuk mencapai 12-18 bulan kemudian, bahwa ini juga impact-nya ke teknologi lain termasuk ke 5G, cloud computing, IoT, AI, tenaga intelijen, dan segala turunannya, chip lah. Ini impact-nya kemana-mana. Jadi ini luar biasa nih, ini Om Joe Biden nih, bahwa itu jadi hal yang serius. Terus bahwa ini disampaikan, ini penting banget nih, US Based Semiconductor Industry Association ya, asosiasinya industri semiconductor di Amerika, bahwa terdapat 75% global manufacturing capacity itu di East Asia. East Asia itu China mainland, bracket China, Tiongkok, terus Taiwan, sama negara-negara tetap Jepang dan Korea tadi sempat juga di-mention. Jadi ini impact-nya luar biasa. Itu bisa jadi hal yang impact, dampaknya ke kita sih, ke retail. Waktu gue pribadi, gue jadi kesel juga harga cari laptop yang ya namanya juga budgetnya apa namanya, itu punya batasan budget lah ya, harusnya saya budget untuk kebutuhan untuk apa, yang harganya sekian jadi cuma sekian. Itu yang jadi patokan. Mungkin sekian informasi dari gua terkait diskusi tadi Zen Discuss kali ini bersama Zen Kisana Channel, bahwa tadi pertanyaan kenapa sih harga laptop dan perangkat menjadi mahal. Tadi isunya bisa gue rekap. Yang pertama karena kelangkaan chip shortage, yang kedua ketergantungan pada produsen di Asia Timur, yang ketiga ya balik lagi yang sebenarnya akar masalahnya COVID-19 pandemi menyebabkan ya supply chain ya, ekspor impor jadi terhambat, lalu lintas jadi terhambat. Itu yang jadi permasalahan buat kita semua sih, jadi impact ke situ. Oke, sekian dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Zen Friends. Tunggu dan nantikan video berikutnya. Mungkin juga nanti ada Zen Discuss lain yang lainnya, bisa bahas di komen di bawah, atau ide lain mau dibahas bersama, monggo silakan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.